الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأمة وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Di awal khutbah tentu saya mohon izin untuk berwasiat, wabil khusus kepada pribadi saya dan umumnya kepada semua jamaah yang hadir. Marilah kita bersama-sama ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah Allah dengan setulus-tulusnya, diridhaillah dengan sebaik-baiknya, memenuhi syariatnya, dan juga menjauhi apa yang dibenci, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ibadah salat sebagai sumbu dari ibadah, sumbu dari amal semua umat manusia, pada kenyataannya sering memunculkan pernyataan dan juga sekaligus pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat klasik. Mengapa sudah sholat tetapi perbuatannya tetap jahat? Mengapa sudah sholat tetapi susah, jangankan menemukan dan mendapati kemuliaan sebagaimana inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari keburukan dan kemungkaran, kekejian dan kemungkaran. Wong sholat khusyuk angel. Ma'asyiral muslimin, jika sholat khusyuk saja angel, susah, lalu bagaimana kita mendapatkan kemuliaan dari sholat itu? Izinkan saya menjawab ini dengan sebuah riwayat sekitar abad 300 Hijriah. Di sana ada seorang ulama yang masyhur. Beliau bernama Hatim Al-Ashar. Beliau pernah berguru kepada Imam Hanafi, dikenal sebagai salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suatu ketika beliau mengatakan, kudu mimpi pindu. 2 kali. Pernyataan ini kemudian menimbulkan viralitas, heboh. Lah iya, kok ono syekh, kok ono kiai sing ngarani kudu iku sampe ping pindho. Kudu model apa? Akhirnya memancing seorang ulama fikih saat itu, namanya Syekh Asim Yusuf. Lalu beliau bersilaturahim, bertanggung kepada Syekh Hatim Al-Ashar ini. Sebuah contoh teladan yang luar biasa. Ketika berbeda pendapat, maka fatabayyanu. Ketika mendapatkan informasi yang nyeleneh, fatabayyanu wa aslihu. Kemudian ini yang dicontohkan dan kita dapatkan pelajaran apa? Syekh Yusuf ini kemudian datang dan bertanya kepada Syekh Hatim, niku pripun ceritanya? Fatwa panjenengan kok nek sholat kudune kudu ping pindho. Lajeng
jawaban ini pun Syekh Hatim Al-Asam ini pun apa? Bener, wudu yang pertama itu adalah wudu sebagaimana syariat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngoten nggih, nggih. Lajeng sing wudu kaping pindho napa? Wudu sing kaping pindho adalah wudu membersihkan hati. Kalau yang pertama adalah membersihkan hadas kecil, tetapi jangan lupa sebelum sholat itu kita harus membersihkan hati. Ini benar ternyata. Kenapa? Ma'asyarul muslimin, ini kita sering lupakan. Rasulullah ketika menerima perintah sholat, apa yang dilakukan oleh Jibril alaihi salatu wassalam? Dibedah dada beliau, dibersihkan dengan hati-hati. Padahal beliau seorang Rasul, seorang yang maksum, masih disucikan hatinya untuk menerima perintah yang paling mulia, paling utama, yaitu sholat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu apa dan bagaimana kalau kanjeng Nabi membersihkannya dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril? Lalu bagaimana kita membersihkan hati kita sebelum sholat itu sehingga maknanya masuk, hikmahnya masuk, dan kita mendapatkan barokah dan kemuliaan dari ibadah sholat itu? Ma'asyiral muslimin, jawabannya pun nopo tersebut Syekh Hatim Al-Asam. Jawabannya adalah dzikir. Ojo lali dzikir sadurunge sholat. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimahullah. Itulah barangkali kenapa Rasulullah ketika mengatakan bahwa inna hadhil qulub yasda' kama yasda'u al-hadid indama aswabahu al-ma. Hei para dulur, para sahabat, arti iku iso karatan, iso tayangan kaya-kaya karatane wesi kalane ketiban banyu. Waqalu, dan salah satu dari para sahabat itu bertanya, wa ma dila'uha ya Rasulullah, terus pundi ya Rasulullah membersihkan hati yang karatan itu? Ma'asyarul muslimin, jawabannya pun kata Nabi, aktiru tilawatal Quran wa dzikrullah. Ma'asyarul muslimin sedang Jumat rahimahullah. Jawabannya sama dengan Syekh Hatim Al-Asam, bahwa untuk membersihkan hati yang penuh karat oleh apa? Oleh hasud, oleh iri dengki, oleh penyakit-penyakit hati yang lainnya, yang justru kemudian menghambat adanya hikmah dari setiap ibadah, maka membersihkannya adalah dengan memperbanyak zikir. Dan yang paling unik adalah ketika Rasulullah sebelum menyebut zikir yang kedua, yakni dzikrul mauti, adalah menyebut aktiru tilawatal Quran. Ma'asyarul muslimin, itulah kenapa tarjih ulama hadis mengatakan kata umat niku ngata-ngatai dzikir tapi lali maos Quran. Padahal urutan pertama yang diperintahkan oleh kanjeng Nabi niku maos Quran. Sama-sama dzikir, tetapi nek ningali urutane niku tentu luwih afdal maos Quran. Itulah mengapa para ulama sesepuh kita, para kiai kita, guru kita, saat sampune sholat, saat sampune wudu, kemudian sholat sunnah qabliyah, lalu mereka memberikan contoh untuk membaca Quran. Tetapi kala itu angel saat itu karena banyak masyarakat yang masih belum mengenal Islam, maka dilakukanlah pujian-pujian yang isinya adalah juga zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah yang dapat kita ambil, kita petik hikmah bahwa untuk mencapai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala
kita perlu bersih diri, bukan hanya jasadiyah, tetapi juga qalbiyah, ruhiyah kita. Bersih dari najis, juga bersih dari hadas, dan juga bersih dari penyakit-penyakit hati. Itulah kenapa para ulama mengatakan sejatinya tiang sholat itu adalah kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qasamtu as-shalah baini wa baina 'abdi nisfain." Aku bagi salat itu terbagi dua perkara. Wa li 'abdi masalah, dan untuk hambaku adalah aku ijabai apa yang diminta. Jadi ma'asyarul muslimin, sholat niku minangka donga. Apapun yang kita harapkan, maka mari kita panjatkan. Tetapi kalau doa-doa itu yang kita panjatkan itu di luar syariat yang mahdoh, di luar rukun-rukun qauliyahnya, maka ulama membolehkan, tapi dengan membacanya dalam hati. Setelah sujud, misalkan kita membaca Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ila akhirih, masih ada juga bisa kita panjatkan doa kepada Allah. Apapun silakan doakan, tetapi dalam hati. Begitu juga saat sujud dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, kenapa demikian? Karena sejatinya setiap apa yang kita baca itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita ucapkan saat sholat itu dijawab oleh Allah. Dalam hadis ini disebutkan, "Fa'idha qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin." Gusti Allah lajeng jawab, "Hamidani 'abdi," kalian senyum, loh, si fulan sedang memuji saya. Ar-Rahmanir Rahim. Wa qala Allah Ta'ala, "Athna 'alayya 'abdi," lo dibalik mana? Si fulan ini memuji saya. Kemudian kalau kita lanjutkan dalam hadis ini, "Maliki yaumiddin," faqala majjadani 'abdi, dia mengagungkan saya ila akhirih. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita baca saat sholat itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milo, mudah-mudahan melalui khutbah ini kita semuanya diberikan kekuatan, kesabaran untuk terus meningkatkan kualitas sholat kita. Dan bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat, bagi dulur-dulur kita yang belum melakukan sholatnya, maka mari kita ajak hingga mereka menegakkan sholatnya. Kenapa? Karena Allah mengancam mereka yang tidak mau sholat, masalahkum fi saqar. Siapakah mereka yang dimasukkan ke dalam saqar, yaitu neraka? Maka apa yang kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satunya adalah mereka lam naku minal musallin, mereka yang tidak mengerjakan sholat. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa terpanggil hatinya, pikirannya, dan bisa mengajak semua keluarga kita untuk senantiasa menegakkan sholat, dan dari sholat itu kita mendapatkan hikmah, mendapatkan barokah dan kemuliaannya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
سيدنا محمد. الحمد لله الذي علمنا بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. يا قاضي الحاجة اقض حاجتنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة، ويسر لنا يا الله من أمورنا، من أمور الدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، ولذكر الله عز وجل أكبر، وأقم الصلاة.